Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channel yang membahas seputar tentang dunia anggrek, baik itu anggrek Indonesia ataupun anggrek luar Indonesia, anggrek spesies ataupun anggrek hybrid, anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang ada di Taman Anggrek Indonesia Permai. Bisa dilihat nih, banyak banget anggrek hybridnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta menarik seputar anggrek hybrid. Nah, kira-kira ada fakta menarik apa aja? Yuk kita bahas sama-sama. Ya guys, kita mulai di nomor 1 untuk fakta menarik seputar anggrek hybrid, yaitu anggrek hybrid memiliki beragam karakter jenis. Nah guys, anggrek-anggrek hybrid yang paling umum dijumpai yaitu Dendrobium hybrid, Vanda hybrid, Phalaenopsis hybrid, dan Cattleya hybrid, yang mana mereka semua itu dihasilkan berbagai variasi warna, bentuk bunga ataupun susunan bunga yang merupakan perpaduan dari dua sifat indukan yang saling melengkapi dan memperbaiki, sehingga anggrek-anggrek hybrid yang dihasilkan bisa berbunga besar seperti ini, berkuntum banyak, dan pastinya lebih mudah dirawat. Ya guys, kita lanjut lagi di nomor berikutnya, di nomor 2 seputar fakta-fakta menarik mengenai anggrek hybrid, yaitu anggrek hybrid memiliki beragam variasi harga, mulai dari yang murah Rp10.000 sampai mencapai angka fantastis di jutaan rupiah. Selain anggrek-anggrek umum yang sering kita jumpai di berbagai kafling anggrek ataupun toko tanaman hias, seperti contoh ada Vanda Pride Olanka atau sering disebut Vanda Douglas, ada juga Arachnis Magioi atau sering disebut dengan anggrek kalajengking, biasa kita jumpai mulai dengan harga Rp10.000. Selain itu banyak banget nih jenis-jenis anggrek yang wow banget harganya, seperti contoh ada Dendrobium puanani sunshine, Dendrobium budiono lamtoro, Grammatophyllum singoedan, dan masih banyak banget lagi nih silangan-silangan baru dan silangan-silangan berkeras yang harganya fantastis di jutaan rupiah. Ya guys, kita lanjut lagi di fakta menarik seputar anggrek hybrid di nomor 3, yaitu penamaan dan penulisan. Nah guys, untuk penamaan anggrek hybrid ini sendiri diberikan oleh penyilangnya nih, dengan aturan bebas tidak terikat apapun, kemudian didaftarkan ke RHS. Nah, sedang untuk penulisan ada kaidah-kaidah tersendiri nih, di mana untuk anggrek hybrid setiap kata dimulai dengan huruf kapital, seperti contoh Dendrobium Karl Ludwig Buhn, yaitu huruf D-nya besar, huruf C-nya besar, huruf L-nya besar, dan huruf B-nya besar, yang merupakan hasil silang dari Dendrobium nindii di cross dengan Dendrobium lasianthera. Kemudian bisa juga dengan menambahkan huruf kapital X di tengah-tengah suku kata, seperti contoh Dendrobium X superbiens yang merupakan hasil silang dari Dendrobium phalaenopsis dengan Dendrobium discolor. Ya guys, kita lanjut lagi di fakta menarik nomor 4 seputar anggrek hybrid, yaitu anggrek hybrid merupakan parameter kemajuan suatu negara. Nah, yang perlu teman-teman pahami dan perhatikan adalah bahwasanya kemajuan suatu penganggerekan di sebuah negara bukan ditentukan berapa banyaknya SDA atau jumlah anggrek spesies yang terdapat di sebuah negara, tetapi ditentukan oleh kualitas SDM, yaitu konsep dan pemikiran para penyilangnya, di mana menyilang bukan sembarang asal menyilang, tetapi memahami keunggulan genetika suatu individu, kemudian dipadukan dengan keunggulan individu lain dan menghasilkan individu baru yang sifatnya saling melengkapi, saling menyempurnakan dari kedua keunggulan indukannya, di mana hasilnya nanti bisa diekspor ataupun menyebar di berbagai pameran internasional. Contoh negara maju antara lain seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, dan Taiwan. Ya guys, kita lanjut lagi di fakta menarik berikutnya di nomor 5 seputar anggrek hybrid, yaitu banyak anggrek hybrid yang kehilangan identitas ataupun salah identitas. Nah guys, banyak banget nih anggrek-anggrek hybrid yang kehilangan identitas yang mungkin sering kita jumpai di kafling anggrek ataupun toko tanaman hias.
seperti ada Dendrobium hybrid, Vanda hybrid, Cattleya hybrid, Phalaenopsis hybrid, ataupun anggrek-anggrek yang salah ID yang banyak banget nih beredar di media sosial seperti Facebook dan Instagram ataupun marketplace. Seperti contoh ada Dendrobium bantimurung, Dendrobium capung, Dendrobium rosemary, dan masih banyak lagi. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk mengkoleksi anggrek hybrid yang beridentitas, belilah di pakar atau pemerhati anggrek yang paham akan karakter anggrek yang dibuktikan dengan jam terbang yang mumpuni. Tentunya teman-teman membutuhkan anggrek yang beridentitas nih apabila ingin menyilang dan didaftarkan agar nanti bisa terregister dengan baik sesuai dengan karakter indukan yang teridentifikasi. Ya guys, kita lanjut lagi di nomor 6 seputar fakta-fakta menarik mengenai anggrek hybrid, yaitu karakter pertumbuhan anggrek hybrid. Nah guys, untuk anggrek Dendrobium hybrid dari masa keluar botol sampai berbunga memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Untuk jenis Phalaenopsis hybrid memerlukan waktu sekitar 1 tahun dari masa keluar botol sampai dengan berbunga. Jenis anggrek terlama adalah jenis anggrek Vanda hybrid yang memerlukan waktu 5-7 tahun dari masa keluar botol sampai dengan berbunga. Sedang jenis tercepat adalah jenis-jenis anggrek tanah nih seperti Spartoglotis hybrid yang hanya memerlukan waktu kurang dari setahun, yaitu 6 sampai dengan 8 bulan. Ya guys, kita lanjut lagi di nomor 7 seputar fakta-fakta menarik mengenai anggrek hybrid, yaitu masih banyak anggrek yang belum disilang. Nah guys, anggrek-anggrek spesies tuh masih banyak banget nih yang belum disilang ataupun masih sedikit disilang. Misal contoh dari genus Eria, Liparis, Acreopsis, Corybas, dan masih banyak lagi. Umumnya adalah anggrek-anggrek yang memiliki bentuk serta ukuran bunga yang kecil, yang mana tentunya tidak menutup kemungkinan nih di masa yang akan datang akan bermunculan tren anggrek-anggrek mini di pasaran, ataupun anggrek-anggrek mini ini bisa disilang dengan anggrek yang lebih besar dengan mengharapkan jumlah kuntum yang lebih banyak, tangkai yang lentur, ataupun berharap agar bisa lebih mudah dirawat di tempat panas ataupun dataran rendah. Ya guys, kita lanjut lagi di nomor 8 seputar fakta-fakta menarik mengenai anggrek hybrid, yaitu masa kemajuan penganggekan di Indonesia. Nah guys, masa kemasan penganggekan di Indonesia yaitu di saat pasca kemerdekaan, dimana banyak banget nih penyilang-penyilang Indonesia yang berkualitas dan berprestasi, seperti nama besar Bapak Edi Sukardi, Bapak Ayub S. Pranata, Bapak Edi Ang, Bapak Wira Silamurti, dan Bapak Atmo Kolopaking. Dan tentunya masih banyak lagi nih nama-nama besar lainnya, di mana hasil-hasil karya mereka beredar di pameran internasional seperti FCC AOS, FCC RHS, dan AMAOS. Ya guys, kita lanjut lagi di fakta menarik berikutnya di nomor 9 seputar anggrek hybrid, yaitu banyak silangan-silangan unggul yang hilang. Nah guys, seiring dengan bergantinya generasi, bergantinya tren, dan banyak yang tidak memiliki penerus, banyak banget nih silangan-silangan unggul berkelas berprestasi yang hilang. Seperti contoh ada Vanda Margaret Maroon, hasil silang Vanda Tricolor Varsuavis dengan Vanda Teres. Kemudian ada Vanda Nelly Marley, hasil silang Vanda Van de Venter dengan Vanda Sandriana. Ada juga Vanda Madam Digner, hasil silang Vanda Miss Joachim dengan Vanda Tricolor. Dan tentunya masih banyak lagi nih. Apabila teman-teman ada yang punya, wah pasti harganya itu luar biasa mahal dan kebanggaan banget nih punya silangan berkelas. Ya guys, kita lanjut lagi di nomor berikutnya, di nomor yang terakhir, di nomor 10 seputar fakta-fakta menarik mengenai anggrek hybrid, yaitu silangan unggul. Nah guys, berikut adalah Vanda Pride Olanka atau yang sering salah disebut dengan nama Vanda Douglas. Anggrek yang merupakan hasil silang antara Vanda Burgevii dengan Papilionanthemis hoaquim. Anggrek yang dimanfaatkan sebagai bunga potong ini kerap dipandang sebelah mata. Namun jika kita cermati anggrek ini lebih dalam, anggrek ini merupakan silangan unggul yang cerdas. Bunganya yang besar, sangat amat mudah dirawat di berbagai tempat.
minim perawatan, dan luar biasa rajin berbunga. Harganya yang murah membuatnya bisa dijangkau semua kalangan. Dan tidak sedikit nih mereka-mereka yang menyukai anggrek berawal dari anggrek ini. Dan di masa lampau ketika booming, banyak banget nih petani anggrek bisa berangkat haji dari hasil penjualan anggrek ini. Dengan demikian belum ada satupun anggrek yang menyamai prestasinya. Ya guys, sebenarnya masih banyak banget nih jenis-jenis anggrek hybrid lain yang cantik-cantik banget di Taman Anggrek Indonesia Permai. Teman-teman yang tertarik, ingin lihat-lihat, ingin belajar, ataupun ingin beli, bisa banget nih datang kemari. Tepatnya percis ada di sebelah Tamini Square yang buka dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut, bisa banget nih cek di Instagram saya di adi.orch. Buat teman-teman jangan sungkan nih untuk menuliskan pertanyaan ataupun saran seputar anggrek di kolom komentar atau DM melalui Instagram. Oke guys, sekian video pembahasan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk sobat anggrek dimanapun berada. Jangan lupa nih tonton video-video yang belum ditonton dan tunggu video berikutnya. Terima kasih banyak banget yang udah mampir, udah berkomentar, dan udah dukung channel ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Thanks for watching.